Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat UNH. Ketemu lagi bersama saya Samia Elviria di acara podcast UNH Menyapa. Salam sehat untuk semua ya. Hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah orang nomor 1 di Universitas Nurdin Hamzah. Siapakah beliau? Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Rektor Dr. Insinyur Rizwan MMSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Samia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah Bu Samia. Bu sehat? Alhamdulillah. Dan akademika UNH sehat semua. Amin ya Allah. Kayaknya Bapak fit sekali hari ini. Apa habis olahraga Pak? Alhamdulillah hari Sabtu ini barusan kita sudah olahraga sama-sama semua akademika. Wah keren. Jadi di UNH ini ada kegiatan rutin senam bersama seluruh karyawan dan dosen ya Pak ya? Iya, tiap. Supaya sehat terus Supaya sehat. walaupun masa pandemi ini. Ya. Ya. Kita menjaga imun selalu Bu. Wah luar biasa. Oke Sobat UNH, seperti yang sudah disebutkan tadi, Bapak Rektor ini, Bapak Rizwan adalah orang nomor 1 atau orang pertama nomor 1 di UNH. Nah, kenapa pertama? Kenapa pertama itu selalu spesial? Semua yang pertama itu biasanya spesial ya Pak ya. Misalnya cinta pertama, anak pertama spesial, juara pertama spesial juga. Nah, rektor pertama UNH ini tentunya spesial, Sobat UNH. Spesialnya di mana? Nah, Pak, Ya, kalau nggak salah, Bapak ini sebelum UNH itu berdiri, Ya. sudah lama berkecimpung di, waktu itu namanya bukan UNH ya Pak ya, namanya Sekolah Tinggi. Ya, UNH itu sebenarnya gini Bu Samia, ya. UNH itu adalah penggabungan 2 sekolah tinggi universitas dari sekolah tinggi STMIC, sekolah tinggi Ilmu komputer bersama dengan STISIP. Jadi akhir tahun 2020 kemarin, tepatan bersamaan bulan Desember kalau nggak salah saya, itu terjadi penggabungan 2 institusi ini. Jadi dari STISIP dan STISIP dengan STEMIC. Ya. Nah, jadi makanya kenapa Bapak Rizwan ini disebut-sebut nih dalam sejarah per-UNH-an sebagai rektor pertama. Nah, pertama yang tadi istimewa ya Pak ya. Supaya teman-teman atau sobat-sobat UNH lebih kenal lagi dengan UNH itu sendiri. Berapa lama Bapak sudah bekerja atau menjadi dosen atau pendidik di UNH? Oh ya, terima kasih Bu Semia. Sebenarnya karir yang kita bangun di Universitas Nurdin Hamzah ini cukup lama. Saya ini termasuk orang yang paling lama di Universitas Nurdin Hamzah. Dulunya awalnya kan ini kan di bawah naungan yayasan di Nurdin Hamzah. Jadi ada Ibu Dewi sini sebagai ketua yayasan, ya. Waktu itu membangun Universitas Nurdin Hamzah ini cikal bakalnya dari akademik. Jadi dulu ada AMIK Jambi. Ya, AMIK Jambi. Itu mulai dari D3, kemudian ada D1. Tahun 92 itu coba lagi diusulkan dari D3 ini menjadi S1, maka berdirilah STMIC Nurdin Hamzah. Kemudian sering berjalan 2 tahun setelah itu, Ibu Dewi selaku ketua yayasan membangun lagi satu sekolah tinggi namanya STISIP Nurdin Hamzah. Itu awal cikal bakal universitas. Kalau saya tanya-tanya ke masyarakat Jambi juga kebanyakan masih kenalnya tuh kalau nggak AMIK, STEMIC atau STISIP ya. Jadi UNH ini karena masih baru banget, maka mungkin perlu lebih intens lagi ya untuk ininya dipromosikannya. Ya, sekarang alhamdulillah saya diberi amanah diberi amanah oleh yayasan untuk sebagai rektor dari Universitas Nurdin Hamzah.
Jadi dengan tim yang kita bersama, kita mencoba sekarang membangun Universitas Hamzah itu ya dari gambaran STMIC dan STISIP itu mudah-mudahan nanti tergambarlah Universitas Hamzah itu. Mudah-mudahan itu bisa, insya Allah bisa. Amin. Insya Allah bisa sih, bisa ya. Jadi Universitas Nurdin Hamzah ini tentunya punya visi ke depannya ya Pak ya. Kalau boleh sobat-sobat muda UNH tahu nih supaya bisa lebih mengenal dengan baik, apa ya visi-visinya tuh Pak ke depannya? Mau jadikan UNH ini seperti apa Pak? Di awal pembangunan Universitas Hamzah ini tentu banyak yang harus kita siapkan, karena ini penggabungan dua institusi. Jadi penggabungan dua institusi itu tentu selama ini posisi saya ada di STMIC Nurdin Hamzah. Tapi karena sekarang sudah diamanahkan untuk Rektor Universitas Nurdin Hamzah, ada dua institusi, ada STMIC, ada STISIP. Nah, jadi tentu kita akan mencoba mengelola dulu, menyamakan persepsi kedua kawan-kawan ini yang berbeda ya. Jadi saya tidak memposisikan diri sebagai dosen STMIC lagi, tapi sudah memposisikan diri sebagai sebagai mengkoordinir kedua institusi. Tentu visi kita tertuang lebih luas lagi jadi Pak ya. Kita udah siapkan baik itu statuta, siapkan renstra, siapkan rencana induk pengembangan udah kita siapkan, dan itu kita diskusikan selalu dengan senat. Mudah-mudahan visi misi kita sebagai penyedia pendidikan terutama di Kota Jambi itu benar-benar bisa menjadi kontribusi dalam membangun sumber daya manusia Jambi, Bu, khususnya. Amin ya Allah. Nasional pada umumnya lah gitu. Betul. Jadi kalau ada orang dari luar daerah mau kuliah di Jambi bisa untuk kuliah di UNH. Terbuka luas kesempatan itu ya Pak ya. Jadi kita ada 5 prodi itu Bu Samia. Apa aja tuh Pak ya? Kalau sekarang dengan penggabungan dua institusi itu menjadi Universitas Nurdin Hamzah, jadi ada 2 fakultas. Satu fakultas yang STMIC sekolah tinggi, yang STMIC itu menjadi fakultas Filkom, Fakultas Ilmu Komputer. Situ ada 3 prodi, yaitu Sistem Informasi, kemudian teknologi informasi dengan teknik informatika. Sedangkan di STISIP itu berubah menjadi fakultas Fisipol. Ada 2 fakultas ya, dua prodi, ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi. Ibu Samia sendiri di dosen di prodi ilmu komunikasi. Itulah gambaran dari Universitas Nurdin Hamzah. Gambarannya. Gitu ya. Jadi fakultas-fakultas yang ada di UNH ini tentunya menjawab juga perkembangan keilmuan di masyarakat ya Pak ya, berkaitan dengan teknologi, digitalisasi, kemudian politik juga yang sekarang lagi marak ya. Kemudian ada juga komunikasi tentunya media ya. Jadi semuanya ada di kami sobat-sobat UNH. Tentunya hari ini apa yang kita akan lakukan hari ini adalah salah satu bagian yang ada di prodi ilmu komunikasi. Benar sekali. Yang di Fakultas Fisipol ya. Podcast contohnya ya Pak ya. Kita nih perdana nih Pak dalam memulai tahun 2022 ini. Hari ini dengan bintang tamu spesial kita, orang pertama nomor 1 di UNH. Kita membuka episode baru di tahun 2022. Saya juga berharap gini Bu Smia, dari podcast hari ini mudah-mudahan nanti ada embrio yang lahirnya nanti UNH TV. Biasa. Itu, ya. Kita punya kayaknya kita punya sumber dayanya ada gitu ya. Ibu Puput sumber daya gitu. Wah, Ibu Puput ahli pakar media ya. Ya, insya Allah kedepannya kita juga mendidik mahasiswa-mahasiswa kita tentunya untuk
menghadapi tantangan ke depannya, masa Iya, depan. iya, benar. Jadi jangan khawatir sobat-sobat muda UNH, tenang saja kalau kuliah di sini kalian akan jadi alumni atau lulusan yang tentunya berdaya guna, bermanfaat buat masyarakat, buat diri sendiri. Ya, dan pokoknya keren lah. Mungkin ini menjadi nilai beda yang bisa Nah. kita tonjolkan kepada beberapa. Ada sekarang kan di Jambi cukup banyak berkembang sekarang Universitas swasta yang lain ya, Pak, ya? Karena pemerintah membuka ruang itu ruang itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah mencirikan nilai beda ya. Nah, ini menjadi bagian yang bisa nanti berkontribusi di masyarakat. Jadi Betul anak banget. muda kita Jambi mungkin yang hobi di media sosial, media ini menjadi bagian dari tempat mereka lah kita sediakan. Untuk berkarya. Ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong itu Pak ya, Ya. apa sih yang sekarang nih kira-kira yang membedakan dengan jelas atau konkret UNH ini dengan universitas swasta yang lain? Kalau kita lihat Bu ya, sebenarnya kita ini cukup diperhitungkan di Jambi karena berdirinya itu cukup lama, tahun 92 kita. Berarti termasuk universitas swasta yang pertama yang ya? Pertama ya. Yang Nah, pertama itu selalu spesial. Iya. Istimewa. Ya, Oke. jadi mudah-mudahan dari perubahan akademi sekolah tinggi dan alhamdulillah sekarang sudah jadi universitas, tentu kita mencermati selalu perkembangan itu, dan itu kita akan sesuaikan nanti baik secara kurikulum yang kita ajarkan ke mahasiswa maupun nanti sebagai pengelola kita akan mempersiapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi anak-anak kita. Tadi Ibu Simia kan bilang itu ada era digital gitu Iya, ya. betul banget. Era digital. Nah, itu di Pilkom kita udah menyediakan ruangan labor untuk anak-anak kita. Insyaallah bisa lah Ibu Simia, insyaallah. Iya. Divisi Pol juga sudah menyediakan laboratorium komunikasi Pak ya, dan multimedia. Iya. Untuk sarana dan prasarana saya rasa cukup baik. keren ya. Ya. Nah, terus bagaimana dengan mungkin dosen-dosennya, kualitasnya? Ya. Apakah ada yang lulusan negeri atau memang ada doktornya Ya. dan aktif dalam penelitian dan sebagainya? Ya, Pak? alhamdulillah Ibu Samia salah satu dosen kita di ilmu komunikasi yang lulusan luar. Iya, Alhamdulillah. yang lulusan. Jadi tidak jauh-jauh Bu ya. Jadi sebagai host kita hari ini adalah lulusan mana Ibu Samia lulusan? Saya dulu S2-nya di Jerman. Di Jerman ya. Luar biasa ya, sobat Lena. Iya. Bisa Keren, belajar kan? bahasa Jerman Ya. sama saya. Iya. Nanti anak-anak mungkin bisa bisa mata kuliah bahasa lah gitu Bu Iya, ya. tentu saja bisa. Oke. Insya Allah. Keren. Nah, terus kan mahasiswanya juga alumninya Pak, gimana? Alhamdulillah hampir alumni kita itu hampir tersebar, kalau khusus Jambi itu sudah tersebar. Pokoknya layak pakai, layak kerja lah ya. Layak. Ya. Kemarin kita pernah ada Zoom meeting, kegiatan yang diadakan oleh UKM mahasiswa oleh Pak Burlian gitu ya, dan itu pengisi narasumbernya itu salah satu alumni kita yang kebetulan juga dosen di Jakarta gitu. Wah, Jadi dia macam-macam profesinya sekarang Bu Semia ya, macam-macam profesinya. Ada yang di dosen, ada yang jadi birokrat ya. Malah ada juga yang jadi politikus ada, Pak? ada Bu, ada di DPR kota ada tuh ya. Mantap ya. Iya, alhamdulillah gitu ya. Jadi lulusan sini nih serba bisa Pak ya. Iya. Bisa masuk kemana-mana. Iya. Channel selalu ada, terus Iya, kemampuan juga ada. Ya, jadi daya saingnya tuh bisa lah. Iya. Apalagi sekarang kalau kita lihat Bu Semia dari COVID ini menuntun mahasiswa itu harus memiliki kemampuan yang sifatnya hibrid lah itu. Iya, betul. Artinya tidak hanya satu kemampuan yang dia harus miliki. Punya skill Punya banyak. skill banyak karena COVID sudah menyadarkan orang ya, dari proses resign yang dilakukan orang keluar gitu kantor, orang membutuhkan juga pekerja
tapi pekerja yang memiliki multi talenta. Betul banget ya. Pak, betul banget. Mudah-mudahan kita bisa ngelolanya, Amin amin ya Bu Allah. Sonia ya. Kita berusaha nih, lagi on progress ya. Iya, iya, Kita harapan kita tuh selalu Iya. naik Ya, dan iya, tidak iya. pernah turun. Nah, udah gitu nih Pak ya. Iya, iya. Bagaimana dengan sobat-sobat UNH yang bekerja Pak? Kira-kira ada peluang nggak untuk kuliah lagi di sini? Ada Bu, ada. Jadi sekarang di penerimaan mahasiswa 2022 ini, tahun akademik 2022 ini, kita membuka jalur penerimaan mahasiswa itu jalur reguler itu siang dan sore gitu ya. Siang untuk kelas Maksudnya yang Oh, siang pagi. Pagi itu artinya memang ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa fresh yang graduate sudah juga graduate. ya. Ya, yang sorenya nanti itu mungkin bisa diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang bekerja gitu. Jadi ada kelas Ada masih, extensionnya, ya, ada. extensionnya. Jadi Masih. untuk pekerja jangan khawatir, kalian Ya. bisa bekerja sambil kuliah. Dan alumni kita juga banyak sobat-sobat UNH yang sambil bekerja dan tetap kuliah ya. Dan lulus dengan baik. Iya, sekarang kan Luar kita biasa. juga siapkan sistemnya itu Bu Samia. Sistem apalagi di masih kondisi COVID ini, jadi proses belajar kita itu belum full offline. Iya. Jadi masih kita menggunakan sistem yang namanya blended learning. Blended learning. Ya, jadi ada online, ada offline. Kita udah siapkan sistem yang online untuk belajar. Mahasiswa tidak harus ke kampus, itu juga Iya, sudah betul. siapkan. Jadi semua perkuliahan bisa diakses lewat internet, Ya bisa. pakai modul pembelajaran online juga. Ya, jadi dosen-dosennya juga sudah disiapkan ya Pak ya, Ya, pelatihan sudah semua. siapkan. Nah, Insya Allah bisa lah dosen. Insya kita. Allah bisa semua ya Pak Insya ya. Nah, dari Bapak lagi misalnya Pak, kalau misalnya ada permintaan misalnya dari suatu lembaga untuk bekerja sama nih Pak dengan UNH, kira-kira gimana Pak? Ya, kita terbuka lebar Bu, untuk kerjasama. Di awal-awal UNH berdiri, kami ya bersama rektorat ya juga melakukan kerjasama. Di awal-awal 2 bulan setelah kita dilantik dari pengurus struktural UNH, saya Pak Bur selaku Warek 3, kemudian Pak Al selaku Warek 1, itu kami berangkat ke Padang Bu. Jauh ya? Ya, jauh ke Padang. Jadi di Padang kita ada beberapa kerjasama yang kita lakukan dengan Universitas Buang Hatta, kemudian dengan UIN Bukit Tinggi. Wah. UIN Bukit Tinggi itu kita udah lakukan kerjasama secara MOU-nya udah lakukan. Mudah-mudahan nanti teman-teman di fakultas bisa melanjutkan dalam MOA-nya. Alhamdulillah Bu, di Jambi pun kita dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Jambi kita udah melakukan kerjasama. Terbuka luas sebetulnya karena MBKM itu sekarang, program MBKM oleh pemerintah itu memang lebih mengarah kepada kerjasama antar perguruan tinggi untuk menampung anak-anak kita bisa menerapkan apa yang dia dapat di kampus, di kuliahan. Jadi dia punya pengalaman lah gitu Iya kira-kira. betul. Mungkin sobat-sobat UNH ada yang nggak paham apa sih MBKM itu Pak? Ini MBKM itu sekarang pemerintah Dikti mengeluarkan program MBKM itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Jadi ada 20 SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk tidak ke kampus. Jadi dia misalnya magang di perusahaan industri atau apa. Nanti magang ini kita nilai, kita akui sebagai 20 SKS pengganti mata kuliahnya gitu. 20 SKS. Jadi kampus kita udah ready tuh Pak ya? Bisa siap ready Bu, ready. Ready banget nih, ready banget. Iya ready. Oke. Apalagi Pak? Ya, Kerjasama ya, di seantero Jambi ini ada juga nggak? sudah Bu, sudah dengan UIN kita udah Dengan kerjasama dengan, kebetulan saya disambut baik oleh Pak Rektor UIN, kemudian dengan UNJA kita juga sudah lakukan penjajakan kerjasama. Tinggal
MOA mungkin ya, MOA. ya enggak MOA itu kita lakukan. Iya, jadi step by step lah ya Pak. Iya, On progress. Iya, on progress. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti memang dibarengi juga dengan kegiatan-kegiatan dari fakultas gitu ya. Kalau nggak salah juga kita juga punya kegiatan mahasiswa UKM. Apa aja tuh Pak ya? Sekarang banyak Bu mahasiswa terhimpun dalam beberapa kegiatan mahasiswa. UKM-nya ada beberapa kegiatan, mulai dari Dimitri itu kegiatan Mapala Dimitri, ya, pecinta alam. Jadi mahasiswa yang ibu Samia hobi nggak dulu waktu kuliah? Saya takut ketinggian. Iya. Jadi kalau ada program naik gunung saya takut. Iya. Nah, itu kita ada Ibu. Untuk para pecinta alam ada dialokasikannya. Jadi malahan Bu alumni kita itu sekarang jadi pengurus di provinsi pecinta alam. Alumni. Jadi dia kemarin saya ketemu di luar, Pak saya sekarang jadi pengurus pecinta alam di tingkat provinsi. Jadi kan kita bangga itu. Artinya apa? Tidak hanya sekedar hobi, tapi itu juga menjadi bagian profesi dia. Kita ada robotik Bu Samia. Wah, keren ya. Itu robotik. Mahasiswa ngapain aja tuh Pak? Buat robot atau bagaimana? Iya, di robotik itu sekarang di Pilkom. Jadi robot ada lab robotik. Nanti kalau ada mahasiswa yang punya hobi robotik, nah itu bisa menghasilkan robotik atau kerja menyusun lah robotik. Atau juga kita lagi melakukan penjajakan tentang robotik ini dengan klub-klub robotik yang ada di tingkat SLTA gitu ya. Kita coba itu ya. Kan banyak itu ada ajang-ajang robotik. Pasti. Nah, ajang robotik. Kira-kira Ibu Samia hobi juga enggak robotik itu? Tidak. Mungkin anaknya hobi dulu ya. Pokoknya anak-anak milenial ini kemungkinan besar ya suka yang robot-robot, yang digital, ya mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Sekarang kita lagi itu Bu, labnya udah disiapkan, ada beberapa produk robotik. Sekarang saya tanya bagian pengelola, sekarang lagi mempersiapkan ada beberapa event robotik nanti ya. Nasional atau internasional? Mungkin kita kenal aja dulu. Oh, regional masih ya. Kita kenal dalam dulu, kota aja dulu. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan itu udah siap, perangkatnya udah siap, kita bisa mengundang anak-anak yang SMA yang ada di Jambi. Ya SMK biasanya SMK. Terus Pak, prestasi yang diraih oleh mahasiswa kita bagaimana Pak? Ada nggak? Banyak Bu, banyak. Ya, alhamdulillah mahasiswa kita potensi saya lihat. Baru-baru ini sudah diadakan kita sebagai tuan rumah ajang kompetisi debat. Nah, debat tingkat apa tuh Pak? Mahasiswa tingkat wilayah dikti wilayah 10 Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Ya, itu ada 14 perguruan tinggi yang datang ke kampus kita sebagai peserta. 14 perguruan tinggi se-Jambi. Iya, se-Jambi. Banyak ya, banyak. Dari Muaro Bungo, dari Bangko, dari Kerinci juga, ya ada 14. Dalam ajang itu UNH ada dapat prestasi. Wah, alhamdulillah. Ya. Ternyata mahasiswa kita nih berpotensi ya, bukan cuma di bidang tadi robotik, teknik, tapi juga bisa berdebat. Tentunya debatnya juga yang debat bermanfaat dan memberikan solusi Pak ya. Kan kalau zaman sekarang netizen atau banyak masyarakat awam tuh kan debatnya debat emosi. Debat emosi. Nah, itulah mungkin Bu kemarin kegiatan itu kita lihat arahnya memang debat itu mencoba melatih kemampuan mahasiswa secara akademis. Kalau memang mereka nanti udah ada di masyarakat, tentu ini sangat bermanfaat bagi dia. Pasti ya. Artinya kemampuan yang diasah saat kuliah itu bisa menjadi bagian yang nanti kalau memang mahasiswa ini nanti di dalam profesi mereka kan, apapun profesinya nasional lah. Betul. Nasional. Nah, menarik banget ya Sobat Muda UNH. Aduh,
segera daftar. Segera daftar, jangan Iya, lupa. Oke. Segera Bu, kita udah buka pendaftaran. Nah, udah launching kemarin Iya, ya sudah. penerimaan mahasiswa baru. Iya, udah. Nanti linknya akan dikasih di sini. Iya, iya. Tesnya bisa online. Nah, boleh daftar juga, bisa ya. online, bisa langsung di TKP juga Iya, ya iya, Pak ya. iya. Luar biasa. Nah, kalau kita sudah banyak nih ngomongin tentang UNH nih Iya. Pak, kita kan mau kenal sosok rektor kita nih Iya, juga iya, ya Pak ya. Iya. Pak, kalau boleh tahu Bapak dulu kuliah di mana dan jurusan apa Pak? Oh iya, saya ini sebenarnya SMA saya dulu dari Jambi nih Bu, dari Bangko. Wah. Oh, asli Jambi Pak. Iya, Bangko. Luar biasa. Jadi kebetulan saya SMA 1 Bangko. Kemudian taman SMA saya melanjutkan studi S1-nya di UPI Padang, Universitas Putra Indonesia Padang. Oh, jauh ya Pak Dulu ya? namanya STMIK Padang Bu. Ya. Jurusan apa Pak? Jurusan bidang ilmu komputer. Ilmu komputer. Iya. Jadi Bapak dari zaman dulu tuh udah Memang tertarik. hobi yang sifatnya teknik Bu. Teknis Iya. ya. Kebetulan di SMA juga dulu kan ada jurusan IPA, Betul. dulu saya jurusan IPA Ibu. Nah, jadi tamat dari Padang itu. Padang, sempat lelang buana dulu kerja, nah baru terakhir S2. S2 saya di Gunadarma Ibu, Gunadarma. Jakarta. Oh, Ya. Universitas Gunadarma. Jakarta, juga jurusan sama dengan Komputer. S1 komputer Iya, juga. komputer, ya. Kampusnya di samping UI. UI Depok Pak. Sampingnya kampusnya Ibu Iya, dulu. betul. Di Salembau. Oh, di Salembau. Yang Saya di Salem- Depok Oh, Pak. di Depok Saya ya. di Depok. Jadi kami di sampingnya Kenari istilahnya, samping UI. S2-nya di situ. Kemudian saya melanjutkan S3 di UNP Padang, Bu. Padang lagi kembali. Iya, kembali ke Padang, tapi di Kembali. bidang teknik juga. Tapi Jadi biasanya bawah kalau- di Fakultas Teknik Padang. Teknik Padang. Iya, bawah Fakultas Teknik ya. Jadi ada prodi dia buka S3, alhamdulillah saya dapat beasiswa untuk melanjutkan studi S3. Wah, keren dapat beasiswa, Iya, sobat iya. UNH. Iya, iya. Saya juga Alhamdulillah, mau nih iya. Pak dapat beasiswa Pak. Kita juga menyediakan beasiswa Oh, untuk gitu. anak-anak kalau ya. Nah, Ada beasiswa jalur untuk KIP, S1 ya Pak ya? Ya, juga S1 ada jalur KIP, ada beasiswa jalur yayasan ya. Jadi kita tersedia gitu. Tersedia semua sobat UNH, jangan Iya. khawatir. Iya. Kita menyediakan beasiswa untuk yang tidak mampu ya Pak Iya, ya. iya. Tidak mampu berprestasi Iya, juga. oke. Jadi untuk Terbuka kuliah luas. tuh terbuka luas banget Iya, peluangnya. terbuka luas, iya, Nah, luas. wah, nah, terus Bapak nih Iya. setelah S3 tuh Pak Iya. kembali ke Jambi lagi untuk mengabdi di Kampus di tercinta. kampus tercinta UNH ini ya Pak ya. Jadi Bapak nih jadi rektor tuh bukan tiba-tiba datang begitu saja, tapi memang dari awalnya tuh ya Pak ya sudah Iya. bergelut di bidang itu, jadi pendidik. Jadi wah luar biasa, memang spesial Bapak nih. Iya. Spesial nih, orang pertama rektor UNH nih. Iya, iya. Ah. Terus Pak, kegiatan Bapak selain di kampus apa aja nih Pak? Dengar-dengar jadi ustadz nih Pak. Enggak juga Bu. Saya kan itulah bagian kita bagaimana hidup itu bermanfaat bagi orang lain. Betul. Ya. Jadi kebetulan di warga saya juga aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan gitu kan. Jadi dipercaya untuk jadi sekretaris masjid Bu. Wah. Jadi kita ngadakan beberapa kegiatan ya yang menambah wawasan masyarakat lah Betul. tentang keagamaan. Nah, alhamdulillah itu saya jalani Bu, karena itu menjadi bagian juga dari kita berwarga gitu ya. Betul banget. Alhamdulillah kita coba adakan pengajian-pengajian di masjid, nyusun jadwalnya hari apa yang ya. Nah, itu Bu dia. Bermanfaat buat masyarakat juga, buat agama juga ya Pak ya. Wah luar biasa. Bapak kalau kami boleh tahu nih Pak, anaknya ada berapa Pak? Oh iya, anak saya sepasang Bu. Wah, laki jadi perempuan. 2. Yang pertama perempuan, dia lulusan UI juga. Bu. Wah, Iya. ambil ilmu komputer ya Pak, meneruskan Nah, jejak. kebetulan dia ambil sekretaris Bu. Oh, Nah, sekretaris. Yang nomor 2 anak saya laki-laki ya. Sekarang lagi semester 5 di UPI Bandung. Wah di UPI, Iya, Universitas
pendidikan. Mau Iya. jadi guru juga nih. Nah, Iya, ini iya. ikutin jejak bapaknya nih. Kebetulan Jejak dia ayahnya. ngambil ekonomi dan bisnis syariah. Luar biasa. Nah, bidang syariah ekonomi ini juga kan lagi booming ya. Iya, iya. Kapan kira-kira kampus kita nambah fakultas nih, Pak? Oh iya. Wah. Ini nanti kita diskusikan. Wah. Berarti ini dari pembicaraan hari Betul. ini kita dapat satu kesepakatan ini Wah, kayaknya, Bu. betul Kita banget, Pak. nambah ini, Bu. Berarti kita nambah Fakultas ekonomi, Pak. ekonomi. Oh iya, oke. Saya Kayaknya setuju tuh, Bu. menjawab tantangan masa kini dan masyarakat nih, Iya, Pak, kalau iya, ekonomi. oke. Jadi ilmu tekniknya ada, komunikasinya ada, terus ekonomi juga ada. Ya, insya Allah, Bu. Mantap. Nanti kita coba diskusikan dengan teman-teman, ya, apa yang kita bicarakan tentang pembukaan fakultas ini. Wah, jadi ini semangat. Semangat. Wah, tahun 2022 ini produktif nih. Iya, harus, Bu, harus. Terus Pak, pasca sarjana gimana Pak? Iya. Ada rencana nggak, Pak? Ya, kita udah lagi on progress itu, Bu, tentang pasca. Cuman ada terutama ini pasca sarjana ini di ilmu pemerintahan. Nah, kemarin kita udah coba susun proposalnya, Insya Allah ini kita akan percepat ya untuk pasca sarjana di Visipol Fakultas ya. Visipol ini. Ya mungkin terkendala kemarin karena pandemi juga ya Pak, jadi melambat ya. Itu, mudah-mudahan. Tapi walaupun melambat kita tetap sedikit-sedikit ya sedikit-sedikit maju. Wah, keren banget ya Sobat UNH. Kapan lagi nih ada kampus yang mentereng seperti ini di Jambi? Iya. Kalau dari jalannya aja, dari gedung aja nih udah dari jauh udah kelihatan nih. Iya. Udah eye catching namanya. Oh, iya, ya. iya. Jadi dari jauh udah warnanya sudah ungu dan Kampus ungu kan? Iya, kampus ungu sampai baju alma maternya itu Iya, ungu. iya. Ah, jadi kampus Jadi ciri khasnya bener, itu ungu. kampus warna ungu. Jadi apakah ada universitas lain yang pakai baju ungu juga nggak Pak di Jambi Kayaknya ini? di Jambi nggak ada, Bu. Satu-satunya ya. Satu-satunya ini. Satu-satunya. Iya. Wah, luar biasa Sobat UNH. Kira-kira ada pesan yang mau Bapak sampaikan untuk sobat-sobat muda UNH nih Pak? Oh, Silakan Pak. Ya, baik sobat-sobat muda UNH, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu secara online di sini. Kami sampaikan UNH Universitas Sunan Hamzah sekarang lagi penerimaan mahasiswa baru. Jadi sahabat-sahabat muda UNH ingin meniti karir baik di bidang informatika, di bidang komunikasi, menjadi broadcasting seperti hari ini, jadi penyiar TV atau menjadi mungkin jalurnya bisa masuk ke prodi ilmu komunikasi, atau bisa juga nanti bisa jadi seorang politikus ya, politik. Itu juga kita ada prodi ilmu pemerintahan ya. Jadi segera bergabung sahabat-sahabat muda dengan Universitas Sunan Hamzah. Insya Allah ya, dengan bergabungnya sahabat-sahabat muda dengan Universitas Sunan Hamzah, apa yang menjadi cita-cita sahabat muda, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu, Bu, ya. Wah, Sobat muda UNH, luar biasa ya pemaparan Bapak Rektor UNH nih hari ini. Terima kasih atas Ya, waktunya ya sama-sama, Pak ya. ya. Lain kali kita akan ketemu lagi Iya. tentunya dengan Bapak Rektor Ya, untuk sama-sama, menyampaikan inovasi-inovasi Ya. yang terbaru dari kampus kita ini. So, Sobat UNH, kami permisi dulu dan terima kasih sudah mau menonton kami. Sampai jumpa di episode podcast UNH Menyapa berikutnya. Assalamualaikum.